Gerak. Hormat kepada ibu guru kita. Gerak. Tegak. Gerak. Berdoa mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semangat, Allah Akbar. Nah, latihan anak ibu pagi ini sudah semangat untuk belajar. Apakah anak ibu tadi pagi ada makan? Sudah sarapan? Sudah. Jadi kita semuanya harus sudah sarapan sebelum belajar. Kalau kita sudah sarapan, tentu kita lebih konsentrasi untuk belajar. Nah, kelas kita hari ini alhamdulillah sudah terlihat bersih, rapi. Itu untuk masa yang akan datang kita tetap pertahankan kelas kita yang bersih ini. Nah, kemudian selanjutnya ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Tidak ya, semuanya hadir semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk belajar menuntut ilmu ke sekolah. Nah, inilah nanti pelajaran kita akan kita mulai. Namun sebelumnya, pelajaran minggu yang lewat, apa materi kita yang terakhir? Tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk lagi pelajaran kita yang semester 2 ini, yaitu mari mengaji dan mengkaji surah At-Tin. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar surah At-Tin? Sudah. Nah, berarti sudah anak-anak ibu sudah mengaji hari ini? Sudah. Di mana mengajinya? Tempat mengaji. Ada yang di rumah mungkin ya. Nah, ada semuanya di sini anak-anak ibu sudah Quran kan? Sudah. Nah, berarti sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana situasi belajar di tempat TPQ-nya? Ceritakan bagaimana, apakah menyenangkan? Sungguh menyenangkan belajar sama ibunya atau bagaimana? Sangat menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk lagi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mari mengaji dan mengkaji surah At-Tin. Jadi sekarang kita belajar surah At-Tin. Nah, jadi kita kali ini kita menggunakan metode PBL. Apa itu PBL? Nanti ada masalah, nanti kita kumpulkan nanti sebuah potongan-potongan lain, nanti kita selesaikan masalah itu yang disebut dengan PBL. Menyusun ayat nanti kita ya. Jadi dengan menggunakan metode mix and match namanya. Menyusun kata, menyusun ayat demi ayat menjadi susunan kalimat yang benar. Nah, sekarang ini lagi pelajaran kita. Bab 6 itu kembali mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Sekarang kita hanya belajar tentang membaca. Ini namanya gambar orang bertadarus. Sekarang ini lagi di dalam belajar materi Quran surah At-Tin ini nanti inilah tujuan kita. Yang pertama nanti apa ini pertama? Membaca. Sekarang kedua Husna, coba baca yang kedua apa tujuan kita? Mempraktekkan hukum bacaan meskipun surah dan Syukur dan takbir. Jadi tujuan kita nanti setelah belajar ini, yang pertama anak-anak ibu nanti harus mampu membaca Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian nanti mampu mempraktekkan hukum non syukur dan takbir. Jadi itulah tujuan kita hari ini. Kemudian inilah dia bacaan Quran surah At-Tin. Nah, ini perhatikan ini.
Bagaimana membaca Quran setelah penyampaian Nabi, kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, itulah video kita tentang membaca Quran surah Al-Yasin. Nah, kita kembali lagi nih. Sekarang karena sudah mendengar bacaannya, coba dulu ibu minta anak ibu Fahri. Fahri coba baca ayat ini Fahri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul Azim. Bagus. Ini jangan membaca dengan benar. Sudah tepat bacaan sukunnya, sudah tepat tajwidnya. Seperti itulah nanti kita masa-masa yang akan datang ketika membaca Al-Quran. Kita harus mampu menerapkan hukum nun sukun atau tanwinnya. Nah, di dalam Quran surah Al-Yasin ini ada beberapa hukum nun sukun. Sekarang kita masuk lagi hukum tajwidnya. Hukum tajwid nun sukun atau apa? Coba baca hukum tajwid yang pertama itu apa? Izhar hurufnya. Hamzah, ha, ain. Ada ini dia. Ajrun ghairun. Tidak didengungkan. Inilah contohnya hukumnya izhar. Kemudian hukum tajwid yang kedua itu ikhfa. Artinya disamarkan. Ada berapa hurufnya? 15. Coba ini kuatkan suaranya berapa huruf yang 15? Apa saja? Bagus. Itulah hukum tajwid kita, yaitu ikhfa. Ini contoh ikhfa kita. Ini insa. Ini yang tulisannya biru ini hukum tajwidnya ikhfa. Insa kan? Berarti disamarkan. Hukum tajwid yang ketiga ada yaitu idgham. Coba Fahri, idgham itu terbagi berapa Fahri? Bagi 2. Idgham biguna. Apa hurufnya? Wah, itu adalah hukum tajwidnya idgham. Contohnya mana di ayat kita? Sekarang lagi ada idgham bila guna. Idgham bila guna juga kalau idgham tadi diguna di dengung. Kalau sedangkan idgham bila guna Tidak dengung. bagus, tidak di dengung. Hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Ya, la dan ro. Itulah hukum tajwid yang ketiga. Yang keempat ada ikut itu apa bacanya? Coba baca Lili, ikutkan suaranya Lili. Artinya ketika mensukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan bunyi nun atau tanwin tersebut berubah menjadi bunyi min dengan disertai nun yaitu huruf a. Proses perubahan suara ini dilakukan dengan cara menginginkan bunyi nun atau tanwin dan mengucapkan dengan suara b. Iya, bagus. Hurufnya apa? Ba. Bagus. Itulah huruf tajwidnya itu ba. Kemudian
Semuanya kerja ya. Saya memberi waktu mengerjakannya 10 menit. Nah, semuanya harus kerjasama ya, tidak ada yang termenung. Semuanya ikut membantu teman cari di dalamnya ayat di sana mana yang tajwid. Tunjukkan kepada temannya. Sudah, silakan ketua kelas, ketua kelompok pimpin antar ke depan. Silakan antarkan ke depan ya, dua kelompoknya. Nah, sekarang kerja kelompok ibu itu di sini. Ini kerja kelompok kita, yaitu nanti dua kelompok ini akan mendapatkan satu amplop, di mana amplop ini berisi tentang potongan-potongan ayat Quran Surah At-Tin yang akan kamu susun nanti di dalam kertas ini nanti kamu tampilkan ke depan bagaimana susunannya. Nih. Nah, kerjakan secara bersama-sama. Keluarkan semua susunannya. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang kelompok Lili, coba tampilkan Lili tampil berdiri di depan dulu Lili. Sudah dilingkari mana tajirnya? Lingkari dulu mana yang tajir, lingkari yang berwarna. Nah, sekarang coba Lili dulu, kelompok Lili. Tampilkan ke depan. Nah, sekarang kelompok dua. Coba perhatikan ini, tuliskan ini. Apakah sudah betul susunannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Gimana tajwid yang mana? Sudah betul? Sudah betul kelompok satu. Nah, kelompok satu silakan letakkan di depan dulu hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok dua tampilkan dulu. Isti berdiri ke depan. Nah, perhatikan. Apakah punya Kisti sudah betul? Coba pilih bicara dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana tajwidnya? Sudah betul? Sudah. Sudah betul? Nih tajwidnya sudah betul yang keduanya? Nah, sudah betul berarti. Nah, silakan duduk di sini. Berarti tajwid kita untuk mensusun kita berarti anak ibu semuanya sudah paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kita setelah mempelajari bacaan Quran surah Fatir ini dengan mempraktekkan mensusun tatarannya? Bagaimana perasaan kita? Senang. Sudah mengerti? Sudah. Nah, berarti pelajaran kita hari ini sudah mengerti tentang bacaan mensusun atau tanunnya dan merasa lebih dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan perhatikan ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Surah ini adalah surah yang ke-95. Coba lanjutkan membacanya, Fahri. Coba baca kesimpulannya, Fahri. Surah Aceh adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Hukum bacaan mensukun dan tanwin ada 4, yaitu Silkan, Iqra, terbagi 2, yaitu Iqra di dunia dan Iqra di dunia. Ikhlas. Nah, itulah materi kita hari ini. Bagaimana? Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama tadi Atin itu turunnya di kota kemudian urutan surahnya surat yang ke-95. Hukum tajwidnya tadi ada 4. Yang pertama tadi apa? Lagi? Iya, bagus. Berarti sudah pintar, sudah pandai semuanya. Berarti sudah dapat semuanya. Nanti kita tempelkan ini nanti di kelas kita apa yang telah menjadi yang kita kerjakan pada hari ini. Nah, jadi hari ini minggu depan nanti Ibu beri tugas untuk menghafal, untuk mengulang membaca Quran suratin di rumah dengan mempraktekkan apa? Nun su. Jadi nanti di rumah kalau ulang lagi biar dalam bacaan salat, dalam keadaan istirahat kita harus sering membaca Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Quran kita itu diiringi dengan bacaan yang benar. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Ibu sudahi dengan membacakan Al